Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri tidak bisa membantu tetapi dia melihat ke arah Randy. Randy, bisakah aku membantumu memilihnya lagi? Randy merasakan tatapan Putri dan berbalik untuk melihatnya. Dia tahu bahwa dia pernah menjadi desainer pakaian yang sangat berbakat. Karena badai 3 tahun lalu dia menyerah pada mimpinya. Pecinta, pengkhianatan, mimpi hancur. Bagaimana tubuh yang lemah ini bisa menahan penderitaan seperti itu bertahun-tahun yang lalu? Randy tidak bisa membantu tetapi merasakan sakit di hatinya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Ayo coba, Randy berkata, pilih salah satu yang kamu suka. Putri menganggukkan kepalanya dan berjalan ke lautan pakaian. Dia mengenakan gaun berekor ikan, rok mini, dan gaun katun lipit. Pakaian indah tidak ada habisnya, murni, menggoda, seksi. Ada banyak jenisnya. Setiap desain membuatnya kagum, dan dia bertepuk tangan untuk memuji. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencari logo pakaian itu, mencoba mencari tahu desainer mana yang membuatnya, tetapi dia tidak dapat menemukan tanda apapun di villa ini. Apakah kamu tidak menyukainya? Putri yang dalam keadaan linglung tiba-tiba memiliki telapak tangan besar di pinggangnya. Suara kepedulian yang rendah dan seksi mencapai telinganya, menyebabkan tubuhnya sedikit melunak. Dia menggelengkan kepalanya. Aku suka itu, sangat menyukainya. Lalu kenapa kamu tidak memakainya? Randy menyandarkan kepalanya ke atas rambut Putri dan bertanya. Aku tidak tahu harus memilih yang mana. Putri mengusap lehernya seperti anak kucing kecil dan berkata manja, Bos Randy, tolong bantu aku memilih satu. Suara lembut terdengar di samping telinga Randy. Jantungnya tiba-tiba terasa gatal, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala dan mencium telinga Putri, lalu menggunakan suara yang agak serak untuk mengatakan, "Oke." Setelah mengatakan itu, Randy melepaskan Putri dan mengangkat pakaian di tubuhnya dengan serius. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan pandangannya sejenak. Setelah beberapa lama, dia menoleh ke Julie yang ada di sampingnya dan bertanya, bagaimana dengan dailian milik Ivan? Ivan bilang dia tidak bisa memberikannya padamu. Itu untuk Ivan, pengantin wanita. Julie menjawab dengan kasar. Berikan padaku, Randy berkata, suaranya tidak keras. Tapi itu juga bukan sesuatu yang bisa ditolak. Julie mengerutkan bibirnya karena sedih. Tetapi karena tekanan Randy, dia masih dengan patuh pergi untuk mengambil pakaian yang disebut pakaian dailian. Setelah Julie pergi, Putri tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Ivan? Ya, desainer Italia. Randy mengangguk, itu dia. Itu seperti petir di benak Putri. Jika bukan karena penolakan ayahnya, dia akan pergi ke Italia untuk menjadi murid Ivan. Dan sekarang, dia benar-benar memakai pakaian yang dirancang Ivan untuknya. Pada akhirnya, tidak, itu Randy, siapa dia? Bagaimana dia bisa berteman dengan Ivan? Sementara Putri masih tertegun, Julie sudah membawa dailian keluar. Ketika pakaian dibuka di depan Putri, dia sekali lagi terkejut. Ini benar-benar sepotong pakaian, dailian, sangat cocok untuk itu. Gaun itu sangat panjang, dan kelimannya terbentang berlapis-lapis, tapi tidak terasa berat sama sekali. Warna abu-abu pucatnya unik namun menarik perhatian, kain muslinnya lembut dan nyaman, dan teksturnya yang ringan dan anggun menambah keindahan yang memukau pada gaun itu. Kupu-kupu seperti manusia hidup di ujung roknya menari ke atas, namun masih ada beberapa kupu-kupu yang jatuh, seolah-olah itu adalah gambar hidup dan mati. Kupu-kupu demi kupu-kupu terbang ke atas. Untuk apa? Randy mengangguk puas saat dia melihat gaun itu.
lalu mengulurkan tangan untuk membelai kepalanya. "Pergi dan cobalah." Putri mengangguk kosong, lalu mengikuti Julie menuju ke ruang ganti. Proses mengganti pakaian sangat halus, seolah-olah Dai Lian telah menciptakan ini untuknya. Semua dimensi tepat, semakin lebar, dan semakin sempit. Bahkan Julie, yang enggan untuk pergi, berseru kagum setelah Putri memakai Dai Lian. Dia kemudian mendorong Putri dan berkata, "Biarkan Tuan Randy melihatnya." Putri menatap bayangannya di cermin dan mengangguk. Ketika Putri berjalan keluar, hal pertama yang dia lakukan adalah melihat ke arahnya. Randy menyipitkan matanya. Dia begitu dalam dan rumit sehingga sulit bagi seseorang untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Dia pernah bertanya kepada Ivan mengapa dia menyebut gaun ini Dai Lian. "Apakah hanya karena ada begitu banyak kupu-kupu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kupu-kupu sedang putus asa mencari sesuatu?" tanyanya, saat Ivan menyesap kopinya dan menatapnya dengan jijik. Apa yang dia incar? Hari ini, Randy akhirnya punya jawaban. Kupu-kupu demi kupu-kupu mengejar gadis cantik itu. Untuk ini, tidak ragu menawarkan hidupnya yang singkat. Ini Dai Lian. Setelah ditatap oleh Randy untuk waktu yang lama, Putri mulai merasa tidak nyaman. Randy menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Putri perlahan berjalan ke sisinya. Dia mengulurkan tangannya, dengan lembut meletakkannya di bahunya, lalu mencondongkan tubuh ke dekat telinganya dan berbisik, "Sangat cantik." Pujian langsung seperti itu membuat wajah putih Putri memerah, dan saat dia hendak berterima kasih padanya, dia mendengar Randy berkata lagi, "Aku benar-benar tidak ingin orang lain melihatmu seperti ini." Dia berbicara dengan sangat serius, seperti seorang anak yang melindungi harta yang dicintainya. Putri tidak bisa membantu tetapi menggodanya. "Bagaimana kalau aku mengganti pakaiannya?" "Tidak." Randy menolak dengan tegas, lalu kembali ke Julie dan berkata, "Katakan pada Ivan bahwa aku akan mengambil gaun itu. Jika dia meminta bayaran, bagi tahu saja bantuan Hood." Putri belum pernah melihat Randy yang begitu gagah sebelumnya. Dia menduga bahwa dia harus berteman sangat dekat dengan Ivan. Itulah mengapa dia membuang lapisan pakaian dingin yang mereka miliki di dunia bisnis. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini. Tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.